Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan dengan NIM 1907050001. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas sekaligus menjawab dan mempresentasikan soal yang nomor 1 yang mengenai firewalls dengan menggunakan IP tables. Jadi ada 3 ya, hanya ping saja, tidak bisa ping tapi bisa FTP, dan yang terakhir tidak bisa ping dan FTP tetapi bisa SSH. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah membuka dulu VirtualBox-nya, kemudian jalankan untuk OS-nya atau mesinnya. Saya menggunakan Debian Server sebagai servernya dan Kali Linux sebagai kliennya atau penyerangnya. Jadi nanti akan kita coba buat firewall di Debian atau di servernya. Kemudian dari si Kali Linux nanti atau dari si penyerang akan menerobos masuk ke dalam Debian servernya. Apakah firewallnya akan berhasil ataukah tidak? Maka akan kita coba dan akan saya presentasikan. Mudah-mudahan bisa ya. Kita coba. Pertama masuk dulu ke super usernya. Jika sudah masuk, silahkan kita lihat IP-nya dulu. IP masing-masing OS. Di sini terlihat bahwa IP si kliennya ini belum disetting ya. Belum sesuai dengan yang di soal. Kalau yang Debian servernya saya menggunakan ini 192.168.100.1. Ini nanti yang akan si Kali Linux-nya untuk dimasukinya. Kita setting dulu di sini IP-nya. Caranya masukkan ke nano. Silahkan diganti 192.168.100.10. Kemudian Ctrl X, Y, Enter. Kemudian di restart agar pengaturannya bisa berjalan sesuai yang kita config barusan tadi. Oke, sudah berhasil. Kita lihat sudah menjadi 100.10 ya. Kemudian pada Debian servernya tidak perlu lagi kita ubah karena yang diminta hanya di Kali Linux-nya saja. Kita coba ping dulu. Kita ping dari Kali Linux ke server menggunakan IP yang di server yang ini 192.168.100.1. Kita coba ping dan enter, maka dia bisa mengirimkan paket. Ctrl C untuk menghentikan. Kemudian kita tes ping dari sini. Kita coba saja 192.168.100.10. Kemudian enter. Berhasil. Berarti sudah terjalin hubungannya atau sudah terjalin klien servernya. Kita coba menggunakan si firewalls-nya. Sesuai dengan soal hanya bisa ping saja. Jadi untuk FTP dan SSH-nya nanti kita coba untuk blok atau kita coba berikan firewall-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menginstal dulu FTP-nya dan SSH-nya. Ini yang jadi dasar utama ya. Caranya install semuanya di Debian server. apt get install. Kemudian masukkan pro ftp d dan kemudian enter. Di sini sudah terinstall. Saya sudah menginstal si FTP-nya yang ditandakan dengan is already. Sudah terinstall. Kemudian install lagi SSH-nya. Enter.
sudah terinstall juga. Jadi hanya ping saja yang berhasil ya. Kita coba. Kemudian kita pasang firewalls. Jadi untuk yang hanya ping saja ini saya coba memblokir FTP dan SSH-nya, tetapi si pingnya bisa dijalankan. Kita coba blokir dengan memasukkan perintah. Kita blokir dulu dari FTP-nya dengan memasukkan perintah sudo iptables min a input min p tcp min di port. Masukkan untuk port FTP-nya yaitu 21 dan reject. Ini biar dia tertolak semuanya. Artinya memang dia tidak bisa masuk. Makanya menggunakan reject, bukan menggunakan drop atau accept. Enter. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, saya akan blok dulu untuk FTP dan SSH-nya. Jadi ini yang untuk FTP yang ditandakan dengan port 21. Kemudian untuk SSH-nya hanya dibedakan portnya, yaitu port 22. Oke, kita enter lagi. Kita lihat, jangan lupa menggunakan sudo kalau di Debian server. Sudo kemudian iptables min l untuk melihat rules-nya. Jadi di sini sudah berhasil diberikan ya. Kita coba FTP dari si penyerang. FTP, masukkan addressnya, kemudian enter, maka dia akan ditolak aksesnya. Connection refused. Control exit untuk keluar. Maka jika kita tes SSH-nya dan FTP-nya, maka dia akan gagal atau koneksinya akan terputus ya, seperti ini. Karena kita telah memasang IP tables-nya untuk memblokir keduanya. Karena yang diminta hanya ping saja, maka saya agak kreatif sedikit membuatnya seperti ini. Kalau kita ping, kita tes ping apakah dia mau atau tidak. Maka jika kita tekan enter, maka dia akan berjalan. Dia tidak terputus karena tidak ada hak akses. Karena di sini si pingnya ini tidak kita batasi atau tidak kita berikan firewalls-nya. Kemudian kita coba lagi. Ini kita mengikuti topologi ini ya. Tadi yang pertama dan kedua itu menggunakan yang pertama ini. Yang IP-nya ini telah kita letakkan untuk si kliennya tadi, yang bisa ping saja. Kemudian yang Ethernet 2-nya tidak bisa ping tapi bisa FTP. Berarti akan pingnya kita berikan firewalls, dan kemudian FTP-nya akan kita aktifkan, tidak terputus seperti ini. Jadi FTP-nya bisa mengakses nanti. Jadi caranya supaya mudah dan simple, tinggal kita rubah saja angka 10 tadi menjadi 11 di text editor di Linux. Kembali kita hapus dulu rules semuanya agar bisa seperti semula, agar tidak ada error nanti, atau tidak. Kita hilangkan dulu firewalls-nya dengan cara mengetikkan sudo iptables dan kemudian min f dan kemudian enter. Maka dia, jika kita sudo min l, sudo iptables min l, maka dia hilang. Maka rulesnya tadi sudah tidak ada. Nanti akan kita lihat ini di soal berikutnya ya. Kita rubah dulu untuk IP address-nya menjadi 11 ujungnya. Sangat mudah. Kita tekan 11, kemudian Ctrl X, Y, enter.
kita restart dulu agar config tadi menjadi 11, maka dia akan berubah menjadi 11 IP-nya. Kemudian tidak bisa ping, berarti akan kita blokir pingnya ya. Tadi pingnya mau, kita coba pingnya lagi untuk membuktikan bahwa pingnya berhasil. Nanti akan kita blokir pingnya. Masih berjalan ya, tidak ada apa-apa. Ini masih paketnya masih bisa diterima, masih bisa masuk ke server si kliennya. Yang pertama kita lakukan, kita jalankan dulu FTP-nya agar bisa diakses. Selain reject, ada lagi firewalls yang bisa mengizinkan dengan menggunakan accept atau diterima. Jadi caranya ditekan saja, diikuti saja dulu, rubah menjadi accept, portnya menjadi port FTP 21, kemudian enter. Ini jika kita FTP maka dia akan berhasil. Pingnya kita blokir dulu, kita berikan firewalls agar jika diping dari klien ke servernya dia akan diblokir ya. Caranya sudo, sebentar, perintahnya ada di kita ketik manual saja ya. Cara memblokir si IP tablesnya, sudo IP tables, kemudian -a. Input ini hampir sama seperti untuk memblokir HTTP atau SSH, cuma bedanya hanya sedikit. Ini menjadi -s, kemudian masukkan IP yang akan diblokir 192. Karena kita meletakkan IP-nya 192.168.111, maka akan kita letakkan di sini sebagai daftar hitamnya atau yang kita blokir. .100.11. Kemudian -j jangan lupa, dan reject. Kita lihat dulu apakah sudah berhasil. Nanti akan kita buktikan dengan mengaksesnya ke sini. Sudo IP tables dan -l, maka akan terlihat dua rules yang sudah dijalankan. Sebentar dulu, lagi loading. Maka dia di sini sudah berhasil di reject dan di accept. Perlu diketahui ya, ini kan soalnya diminta tidak bisa ping tapi bisa FTP. Jadi mengapa saya meletakkan FTP dulu yang bisa di accept atau diizinkan baru di reject? Jadi begini ya, jika kita blokir dulu si pingnya atau di reject dulu di atas, maka dia tidak mau nanti. Jadi dia apa yang duluan diterimanya maka itu yang akan dijalankan dulu. Jadi misalnya kalau kita letakkan yang rejectnya itu perintah apapun di atas, saat kita ingin mengakses maka dia akan diblokir semua. Jadi perintah apa yang duluan di atas maka itu yang dijalankan. Jadi jalankan dulu yang untuk mengaksesnya atau yang accept-nya dulu. Ini sudah ada firewalls-nya di ping-nya. Coba kita tes ping, apakah sudah ada firewalls-nya. Doakan ya, mudah-mudahan berhasil.
1 enter, maka dia ini tidak bisa karena sudah di reject atau sudah diberikan firewalls. Enter, maka dia tidak bisa mengirimkan paket, maka dia akan keluar port uncreable, dia terputus karena sudah kita berikan firewalls. FTP nya apakah masih bisa berjalan, FTP nya apakah bisa mengakses, dia berhasil connect karena kita kasih accept tadi. Kita tunggu sebentar. Dia berhasil ya. Ini dilewatkan saja dulu. Di exit untuk keluar. Kita hapus lagi perintahnya. Min F untuk menghapus semua rules. Kita min L apakah sudah terhapus. Dilihat di sini sudah terhapus rulesnya semua. Beralih ke soal nomor 3 di nomor 1. Tidak bisa ping dan FTP tetapi bisa SSH. Oke, berarti di sini kita coba lakukan. Yang pertama kita ganti dulu menjadi 12 sesuai yang di soalnya. Masuk lagi ke nano di Kali Linux. Ubah menjadi 12. Kemudian Ctrl X, Y dan enter. Kemudian restart. Maka dia telah berubah seperti yang kita rubah tadi menjadi 12. Kemudian akan kita coba blokir dulu. Yang pertama dulu seperti yang saya katakan tadi dulu, yang saya katakan, yang bisa dulu diberikan di atas, baru nanti yang di reject diletakkan di bawah perintahnya. Jadi SSH-nya tadi sudah kita install bersama dengan FTP-nya. Kita tes dari sini. Sama seperti di atas tadi. Untuk port SSH itu menggunakan port 22. Kemudian di accept saja dulu supaya nanti SSH-nya bisa berjalan. Kemudian untuk di bagian FTP-nya dan ping kita berikan firewalls atau kita blokir. Ini diganti jadi 12, jangan salah ya, sesuai dengan IP client yang akan kita blokir. Di reject. Untuk FTP-nya pada port 21. Kemudian di reject lagi karena kita blokir. Dan enter. Kita lihat apakah sudah berhasil. Sudo iptables min L, enter. Ini sudah berhasil ya. SSH-nya sudah diberikan firewalls tapi diizinkan lewat. Artinya seperti tidak ada diberikan apa-apa. Defaultnya seperti itu. Dan untuk yang FTP dan ping sudah kita blokir. Coba kita tes ping, apakah masih bisa diaksesnya ke server. Masukkan ping dan kemudian IP address, enter. Tidak bisa karena sudah kita berikan rules untuk si klien tidak bisa mengakses ke si Debian-nya. FTP-nya apakah sudah berhasil terblokir? Kita tes dengan mengetikkan FTP kemudian diikuti dengan IP address dan dia tidak bisa. Dibilang di sini connection refused karena sudah diberikan firewalls juga. Exit. Kemudian bagaimana dengan SSH-nya, apakah berhasil?
Jika kita enter, maka dia akan dimintakan password, tandanya dia berhasil. Seperti itu ya. Berarti kita telah berhasil melakukan topologi yang ketiga ini. Pingnya tidak bisa dilakukan, sudah berhasil. Kemudian FTP-nya juga diblokir, sudah berhasil. SSH-nya bisa, ini sudah tanda sudah bisanya akan dimintakan password nanti seperti ini. Jika SSH-nya itu tidak berhasil, maka dia akan seperti FTP tadi, connection refused. Seperti ini tadi. SSH. Seperti ini tadi. Maka dia akan keluar connection refused ya. Ini SSH-nya tadi karena sudah kita berikan firewalls. Jadi jika SSH-nya aktif atau diberikan akses, maka dia akan dimintakan password seperti ini. Maka pengerjaannya telah selesai.